teman-teman, perkenalkan nama aku Priscilla Sunyata Soid dari kelompok 6 beranggotakan Ananta Suputra, Clarissa Talia, Daniel Manulang, dan Gemma Sertogatorop akan menjelaskan dan mempraktikkan apa itu bahasa formal dan bahasa informal. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke apa itu bahasa formal. Bahasa formal didefinisikan sebagai suatu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Bahasa formal ini juga ditandai dengan pemakaian unsur bahasa dengan tingkat level kebakuan yang tinggi atau disebut dengan ragam tinggi. Bahasa formal yang biasa kita gunakan ini juga biasanya digunakan untuk berbicara kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita atau dalam situasi tertentu seperti wawancara atau presentasi di kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini saya akan memulai kelas pengantar hubungan internasional. Pada hari ini kita akan membahas salah satu pandangan hubungan internasional, yaitu tentang pandangan realisme. Saya akan mulai share screen. Apakah screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Kita mulai dari pandangan realisme. Realisme dalam artiannya adalah mengajarkan hubungan internasional dan relasinya dengan kekuasaan. Dalam artian negara akan menggunakan kekuasaannya mereka untuk menindas atau memberlakukan apa yang mereka mau kepada negara-negara lain yang kekuasaannya kurang dari mereka. Realisme sendiri berarti mengutamakan penggunaan kekuatan suatu negara. Realisme ini bertentangan dengan idealisme, karena idealisme lebih memandang pada hukum internasional. Yang dimaksudkan adalah idealisme ini, seperti dari katanya, adalah lebih idealis, bahwa manusia itu lebih baik. Tetapi kalau realisme sendiri memandang bahwa manusia hanya menggunakan kekuatannya mereka untuk diri mereka sendiri. Jadi begitu. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, baik, Clarissa, silahkan. Pak, apakah berarti hampir semua negara di dunia tuh menganut paham realis ya, Pak? Pertanyaan yang baik, Clarissa. Sebenarnya tergantung dari negaranya itu sendiri. Semua tergantung dengan kepentingan negaranya. Bisa saja negara menganut idealis jika tidak berseberangan dengan kepentingan mereka, tetapi kalau negara superpower, biasanya mereka akan memakai kekuatan mereka. Apakah itu menjawab, Clarissa? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kelas. Saya akan akhiri di sini. Sampai jumpa. Udah, Pak. Kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang kedua, bahasa yang kedua yang akan kita bahas yaitu bahasa informal. Nah, jika pada saat bahasa formal kita menggunakan bahasa yang baku dan intonasi yang sopan dan resmi, nah kalau di bahasa informal ini justru kita melakukan hal yang sebaliknya atau bisa dibilang dipakai pada saat situasi yang tidak resmi atau yang non formal. Seperti contohnya yaitu ketika kita berbicara atau melakukan percakapan bersama teman sebaya atau teman satu lingkungan. Ataupun seperti yang kita tahu seperti bahasa kekinian yang menggunakan bahasa gue, elu, dan which is or literally seperti yang biasanya. Thank you. Hai Ananta, engke kabare? Baik, men kamu engken Daniel. Baik masih. Ngomong-ngomong, kamu sube man tonggos tinggal di Tangerang? Konden, aku nu ngalin-ngalin tongos ane cocok nih, gitu. Oh. Nan kamu nawang sing jani makelo aning ngulang gen tugasnya? Aja bener tuh, tapi yang kenang men jalanin gen be. Menurut kamu, engken dosen asas manajemen di Prodi Hubungan Internasional? Oh, menurut aku dosen itu ramah dan baik, terutama aja mahasiswa Prodi Hubungan Internasional. Benen tuh, keto be aku setuju nak. Kamu nan? Benyep, lakar ada kelas nih. Mangai ngali masuk kelas.
Mai. Yuk. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan atau praktik yang kami presentasikan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih.